afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Ya, baiklah, selamat pagi anak-anak. Seperti yang sudah kita ketahui ya sebelumnya, karena pandemi corona kembali meningkat, jadi kita hari ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan saya sudah menyiapkan materi melalui PPT yang saya buat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita semua dalam doa. Oke, amin. Terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 5 yang membahas tentang hidup dalam kesetiaan. Nah, ketika kalian mendengar hidup dalam kesetiaan atau kesetiaan, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian ketahui tentang kesetiaan? Ada yang bisa memberi pendapat? Oke, jadi kesetiaan itu, seperti yang kita ketahui, kesetiaan itu adalah dimana saat kita rela untuk menolong seseorang, kita rela untuk mengasihi sesama kita, dan kita berkomitmen untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Nah, untuk kesetiaan ini kita bisa mendapatkan itu baik dari keluarga, dari persahabatan atau hubungan romantis dengan pasangan kita, dan yang terutama dan paling utama yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya sudah mengumpulkan ciri-ciri orang yang setia dalam Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu sudah pasti ya, kalau misalnya kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, kita pasti ingin memiliki komunikasi yang baik. Karena tidak mungkin ketika kita bilang kita setia, namun kita malas berdoa, kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, baik di pagi hari maupun malam hari. Kita harus menjaga hal tersebut sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, bertanggung jawab dengan tindakan dan ucapan. Nah, sebagai bentuk kesetiaan kita kepada perintah Tuhan, kita harus menjaga tingkah laku kita, ucapan kita, agar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang ketiga, menghargai waktu dengan Tuhan sebaik mungkin. Nah, bukan hanya waktu terhadap teman, keluarga, atau pacar kita, tapi kita harus menghargai setiap waktu yang bisa kita lalui dengan Tuhan. Seperti ketika kita memiliki waktu luang, kita bisa meluangkan waktu kita untuk membaca firman, berdoa, memuji, menyanyikan lagu puji-pujian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya, rajin beribadah dan bersekutu atas dasar kerinduan akan Tuhan. Nah, jadi jika tadi kita sudah rajin berdoa, membaca firman Tuhan di rumah mungkin, tapi semua itu tidak akan lengkap sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan jika kita tidak pergi ke gereja untuk beribadah dan bersekutu atas kerinduan kita terhadap Tuhan. Ya, walaupun memang kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dimanapun kita berada, namun tetap persekutuan bersama komunitas yang positif di dalam Tuhan itu tetap penting. Nah, berikutnya, selalu bersyukur dan teguh dalam iman walau dalam cobaan. Nah, ini sudah pasti ya, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, kesetiaan itu berarti kita berkomitmen untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Nah, kita pasti pernah mengalami cobaan-cobaan yang berat, cobaan-cobaan yang kita rasa wah sudah seperti
di luar kemampuan kita, namun kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap percaya, mengimani bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, begitu juga kita tidak atau jangan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, memikul salib Tuhan walau di tengah godaan dunia. Nah, sama seperti sebelumnya yang Ibu sudah jelaskan, dengan menjaga tindakan dan ucapan, juga ketika ada teman-teman yang atau lingkungan yang mungkin buruk mempengaruhi kalian, mencoba menggoda kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menunjukkan kesetiaan kita dengan tetap memikul salib Tuhan dan taat kepada perintahnya, walaupun banyak teman-teman kalian yang mencoba mempengaruhi kalian untuk lebih menikmati kesenangan dunia. Namun percayalah, ketika kalian setia kepada Tuhan, kalian akan melihat janji-janji Tuhan di hidup kalian. Nah, berikutnya kesetiaan menurut Alkitab. Setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi kesed, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Alasannya karena kasih itu tidak berdiri sendiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya tidak cukup kalau orang mengatakan aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anak yang sangat dikasihinya dalam perumpamaan anak yang hilang pada Lukas 15 ayat 20-24. Nah, kalian juga bisa membaca Alkitab kalian pada Mazmur 103 ayat 8-13 dan juga Ratapan 3 ayat 22. Nah, jadi di sini menurut Alkitab pun kesetiaan itu adalah bagaimana kita berkomitmen dan juga kita membuktikan melalui perlakuan kita, tindakan kita bahwa kita itu memang benar-benar setia kepada Tuhan. Nah, berikutnya Ibu punya beberapa contoh yang lain. Yang pertama, kalian pasti tahu kan, kisah ini sudah sangat terkenal ya sejak dulu, yaitu kisah tentang Hachiko. Jadi Hachiko ini adalah anjing milik profesor di Departemen Pertanian Universitas Tokyo. Dia ini adalah anjing yang sangat setia karena ia menunggu tuannya di stasiun kereta untuk pulang. Padahal tuannya ini ternyata sudah meninggal karena penyakit, namun ia terus menunggu dan menunggu dengan setia. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat ya bagaimana kesetiaan itu. Nah, sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu sangat-sangat setia kepada kita. Bahkan ketika kita meninggalkannya, dia itu sangat setia dan selalu menunggu kita untuk kembali. Nah, begitu juga dengan kita harus setia kepadanya dan tidak pernah meninggalkannya. Kemudian kita bisa juga lihat kisah dari Alkitab, yaitu Yakub dan Rahel. Nah, kalau ini pasti kalian sudah sangat tahu ya kisah tentang ini. Yakub itu dia bekerja di pamannya yang bernama Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Namun ternyata dia ditipu dan harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Namun ya, dia tetap setia, dia tetap bekerja keras sampai akhirnya ia dapat mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Nah, bisa kita ambil dari kisah ini bahwa ketika kita setia, kita pasti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan hasil yang sepantasnya dari buah manis dari hasil kesetiaan kita. Nah, jadi sekian materi kita pada bab kelima ini.
Ibu sudah mencantumkan beberapa tugas di Google Classroom. Nanti Ibu akan bagikan kode Google Classroom-nya, dan ketika kalian bergabung nanti kalian akan lihat di situ Ibu sudah mencantumkan tugas, di mana tugas itu kalian akan menonton video dan ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalian buat buat kayak review ya, buat review dari video tersebut. Kalian ketik di Word, dan setelah itu kalian juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan di situ. Nah, nanti paling lambat kalian kumpulkan lusa ya, dan setelah itu nanti minggu depan kita akan bertemu kembali pada pertemuan Zoom dan kita akan mendiskusikannya kembali secara bersama. Oke, jadi begitu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Boleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa tutup? Ya, oke, amin. Terima kasih. Nah, baiklah, kita akhiri pada saat ini. Terima kasih.